Untuk kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kesan pertama setelah menaiki motor dengan ketinggian yang cukup lumayan tinggi. Karena bisa dilihat itu di pantulan mobil itu ya, kaki saya jinjit sekali dua-duanya. Oke, saya ingin menyampaikan yang pertama kesan dari menaiki motor ini, kemudian yang kedua suspensi, tentang suspensinya baik depan maupun belakang, kemudian handling, akselerasi, dan yang terakhir dari segi safety atau keamanan. Oke, untuk yang pertama kesan dari menaiki motor ini, motor yang sudah saya upgrade peninggi shocknya. Untuk yang depan kisaran antara 15 cm, kurang lebihnya 15 cm. Kemudian untuk yang belakang itu tambah tingginya antara 3 sampai 4 cm. Jadi kemarin pesen di di salah satu bengkel yang ada di daerah Lamper Semarang, daerah Kabluk tadi ya, ada perempatan pas lampu merah tadi itu belok kanan. Di sana saya pesan handmade karena kata teman-teman yang teman-teman yang anak klub motor itu seringnya bahkan pernah terjadi patah konrut belakang dan patah peninggi shock depannya. Dan di sini kata bengkelnya untuk bahan yang dipakai untuk peninggi shock depan maupun belakang itu bahannya lebih bagus daripada yang di pasaran. Oleh karena itu harganya juga lebih mahal. Kalau di pasaran paling 80.000, 60.000 itu udah dapat. Bahkan kalau konrut standar itu paling kalau nggak 50.000 ya 40.000. Tapi di sini yang belakang itu saya beli 100.000 dan yang depan itu beli 120.000. Jadi habis 220.000 untuk part peninggi shock depan maupun belakang. Oke, untuk kesan pertama yang saya rasakan ketika menaiki motor ini ya gagah, tentunya gagah, tinggi, gede dan terlihat lebih keren, lebih mirip motor touring kebanyakan. Dan di sini saya merasa jadi anak touring beneran meskipun saya juga anak touring. Maksudnya dalam segi motornya loh, motornya itu terlihat lebih gagah, lebih keren dilihatnya. Ya semua kembali pada selera masing-masing sih, cuman kalau menurut saya terlihat lebih keren. Oke, untuk yang kedua dari segi suspensinya, suspensi dari motor saya ini. Kalau dari suspensi depan maupun belakang untuk motor saya ini terasa lebih keras daripada standarnya ya, karena memang dipanjangin ya, otomatis shock depan maupun belakang juga lebih keras daripada standarnya. Dan padahal ya tapi masih cukup nyaman lah, masih nyaman untuk kelas motor fiction ini, meskipun lebih nyaman standarnya. Yang namanya modifikasi kan seperti itu. Kalau modifikasi itu pilihannya ada dua. Yang pertama itu penampilannya, yang kedua itu kenyamanannya. Jadi tinggal pilih dua itu. Kalau mau terlihat keren di penampilan ya modifikasi, tapi kalau mau kebutuhannya di kenyamanan ya jangan dimodifikasi. Tapi dengan konsekuensi motor nggak terlalu keren kan gitu. Oke, untuk suspensi terasa lebih keras daripada standarnya. Kemudian berikutnya adalah dari segi akselerasi. Kalau segi akselerasi motor ini masih kategori responsif, meskipun udah dengan kaki-kaki sepanjang ini ya cukup enak lah. Tapi ya namanya motor fiction ya standarnya seperti ini, nggak terus kenceng-kenceng amat seperti kakaknya yang Scorpio dan lain sebagainya. Ya masih, ya intinya masih enak, masih responsif lah untuk akselerasinya.
Kemudian untuk handlingnya cukup nyaman, meskipun agak takut sih karena saya belum terbiasa. Kayak misalkan belok miring ya, untuk cornering ini saya cukup merasa riskan karena takut gelempang gelempang ke kanan atau ke kiri kan, ya repot kan. Jadi nggak berani terlalu miring beloknya. Ya gini lah. belum berani karena baru pertama kali ini saya naik motor ini, motor yang sudah saya upgrade kaki-kakinya. Tapi untuk handling masih kategori nyaman dan enak, dan apa ya, aduh bapak ya intinya nyaman lah, nyaman aja. Meskipun ya nggak senyaman standarnya, tapi paling tidak lebih nyaman dari motor-motor yang lain juga. Oke. Setelah handling, akselerasi, kemudian yang terakhir adalah dari segi keamanannya. Perlu diperhatikan ya teman-teman, ketika kita mau modifikasi motor itu hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah dari segi keamanannya. Karena banyak di luar sana itu ada apa? Ada orang demo. Hari gini masih demo. Oke, saran saya untuk teman-teman semua, kalau kita bicara tentang modifikasi motor itu kita harus memperhatikan keamanannya, karena banyak dari teman-teman di luar sana itu banyak yang modif sih, keren sih, tapi nggak safety atau nggak aman untuk dikendarai di jalan raya. Seperti misalkan pakai ban cacing, kemudian pakai apa ya, nggak pakai lampu, lampunya sudah mati. Lampunya mati nggak dibenerin, kemudian lampu seinnya mati nggak dibenerin juga. Ini cukup berbahaya bagi teman-teman semua. Kemudian kalau kita berbicara kemudian kalau kita berbicara tentang motor saya ini, dari segi keamanan masih kategori aman lah, karena saya dengan tinggi 165 itu masih bisa nyampe meskipun jinjit sekali. Tapi saran saya untuk teman-teman yang tinggi badannya di bawah 163 atau 165, saran saya motor fictionnya nggak usah ditinggiin setinggi ini, apalagi sampai 15 cm. Karena ya balik lagi, keamanan itu penting di jalan raya. Jangan kita mengutamakan penampilan tapi keamanannya nol, keamanannya nggak ada. Itu salah-salah malah kita nggak bisa pulang karena kita celaka di jalan raya. Tapi untuk motor ini ya saran saya untuk teman-teman yang pengen meninggikan shock breakernya, bisa jangan terlalu tinggi. Kalau mau tinggikan ya cukup 10 cm aja lah untuk yang depan. Kemudian yang belakang cukup dinaikin 2-3 cm aja, nggak usah terlalu tinggi karena berbahaya juga. Ini pun juga kalau kita berjalan di jalanan yang kurang bagus atau becek, itu juga cukup berbahaya. Alhamdulillah untuk sekarang hampir nggak ada jalanan-jalanan yang jelek atau rusaknya terlalu parah, jadi aman lah. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.